Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmadani, perwakilan dari kelompok 6, kelas Teknik Industri 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang telah kami dapatkan dari pertemuan 1 hingga dengan 8 dengan mata kuliah analisis biaya dan dosen pengampu yaitu Ibu Susriati STMP. Baiklah, pada pertemuan pertama yaitu tentang manajemen, kontroler, dan akuntansi biaya. Manajemen yaitu adalah pengambilan keputusan, pemberitahuan perintah, penetapan kebijakan, dan pemberitahuan tugas dan imbalan. Manajemen juga berarti menetapkan serangkaian sasaran untuk diraih dengan cara memadukan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Manajemen itu sendiri terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Level manajemen yaitu terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen eksekutif, yang kedua manajemen menengah, yang ketiga manajemen operasional. Selanjutnya, Departemen Biaya. Departemen Biaya biasanya berada di bawah tanggung jawab kontroler, melakukan analisis biaya dan menyajikan laporan, melakukan koordinasi dengan Departemen Manufaktur, SDM, dan sebagainya. Berikut adalah peranan akuntansi biaya. Peran akuntansi biaya ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada budgeting, preaching, determining profit, costing among alternative, cost accounting, and manufacturing technology. Nah, pada pertemuan 2 ini membahas tentang konsep biaya. Dua istilah yang saling berkaitan dengan perbedaannya. Yang pertama ada cost atau biaya, yaitu pengorbanan ekonomi yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Dicatat di laporan posisi keuangan neraca pada sisi aset. Yang kedua yaitu expense atau beban. Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Dicatat di laporan laba rugi mengurangi pendapatan. Nah, pada pertemuan 3 kita membahas tentang analisis perilaku biaya. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume berubah. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume. Biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya semi variabel. Dari klasifikasi yang telah dijelaskan, kita dapat mengetahui tujuan pemisahan biaya tetap dan biaya semi variabel. Tujuannya yaitu satu untuk menghitung predicament, factory overhead rate, dan analisis varian. Yang kedua untuk penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varian. Yang ketiga untuk menghitung analisis break even dan analisis cost volume profit. Yang keempat, untuk perhitungan direct cost dan analisis margin kontribusi. Yang kelima, untuk menghitung biaya diferensial dan analisis biaya perbandingan. Pada pertemuan ke-6 ini, kita belajar tentang job order costing. Overview job order costing yaitu ada beberapa. Yang pertama, dalam job order costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Yang kedua, catatan detail atas job dilakukan pada order cost sheet atau biasa disingkat dengan cost sheet. Yang ketiga, job costing mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, upah langsung, dan overhead untuk tiap-tiap job.
Job order costing pada usaha jasa. Biaya upah langsung dan biaya yang terkait dengan upah langsung biasanya merupakan biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Predicament overhead rate biasanya dihitung berdasarkan direct labor cost, merupakan hal yang lazim biaya upah buruh digabungkan dengan predicament overhead rate. Nah, pada pertemuan kelima, kita membahas tentang biaya kualitas and accounting for production losses. Yang pertama ada biaya kualitas. Biaya kualitas bukanlah hanya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk-produk berkualitas, melainkan juga biaya yang terjadi karena adanya penurunan kualitas. Klasifikasi biaya kualitas terbagi menjadi tiga, yaitu prevention cost, appraisal cost, failure cost. Total Quality Management bertujuan untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas produksi. Yang kedua yaitu Accounting for Production Losses. Scrap adalah bagian yang pecah akibat dari kegagalan mesin atau kelalaian karyawan dan bahan baku yang rusak tidak dapat digunakan. Spoiled goods adalah barang rusak yang tidak dapat diperbaiki karena secara ekonomis tidak layak diperbaiki dan kerusakannya disebabkan oleh faktor dan ulah pelanggan. Rework adalah proses untuk memperbaiki barang cacat. Biasanya reward disebabkan oleh ulah konsumen dan biaya disebabkan karena faktor internal. Nah, pada pertemuan ke-6, kita membahas tentang proses costing. Yang pertama ada akumulasi biaya. Dapat teman-teman baca pada slide PPT ini. Berikutnya ada arus fisik produksi berurutan. Dapat teman-teman lihat pada slide ini. Akuntansi untuk mencatat materials, labor, factory overhead dapat teman-teman baca pada slide ini. The cost of production report adalah suatu kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan perbedaannya ke hasil produksi dalam suatu bulan atau satu periode. Pada pertemuan 7, kita membahas tentang biaya kualitas and accounting for production losses. Pada pertemuan 8, kita membahas tentang the cost by products joint products. Yang pertama ada costing joint product. Dapat teman-teman baca pada slide ini. Yang kedua, ada costing by product. Bukan tujuan produksi, terjadi dengan sendirinya, laku dijual dengan harga murah. Itulah sifat dari costing by product. Yang selanjutnya yaitu costing by product. Costing by product ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama non-cost method, yang kedua ada cost method. Non-cost method itu sendiri yaitu harga pokok by product tidak dihitung, sedangkan cost method harga pokok by product dihitung dengan replacement cost method dan market value method. Nah, sekian dari kelompok 6. Sekian ilmu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon kritik dan saran dari teman-teman sekalian, serta ibu dosen pengampu kami. Punya harta dan ilmu jika hanya dinikmati sendiri tidaklah berarti. Berbagi adalah cara bersyukur tertinggi atas nikmat yang telah diberikannya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.